Pemirsa, dugaan pungli dialami oleh sejumlah pasien positif COVID-19 di Merangin, Jambi. Mereka dipungut biaya oleh pihak RSUD Kolonel Abunja di Bangko selama menjalani isolasi. Sejumlah pasien isolasi COVID-19 di Kabupaten Merangin, Jambi diduga mengalami pungutan liar. Pihak rumah sakit memungut biaya isolasi saat para pasien menunggu hasil swab PCR. Besarannya bervariasi, mulai dari 1 hingga 4,3 juta per 4 hari. Pihak rumah sakit menyatakan pungutan ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Biaya baru ditanggung jika pasien memiliki BPJS. Yang ditanggung oleh pemerintah pusat adalah yang terkonfirmasi atau yang rapid antigennya positif ditambah dengan gejala mendukung yang disertai dengan hasil pemeriksaan ronsen mendukung. Itu saja yang dibayar oleh pusat. Di luar itu, walaupun misalnya antigennya positif, tapi tidak ada gejala pendukung, itu memang bayar, dianggap sebagai pasien umum. Pihak rumah sakit juga menyatakan pemungutan biaya ini dilakukan selama adanya penanganan hingga 8 Agustus 2021. Dari Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai menggelar uji coba penerapan ganjil genap bagi kendaraan. Kebijakan ganjil genap ini akan berlaku hingga 16 Agustus mendatang. Hari pertama penerapan ganjil genap di Kota Bandung, sejumlah jalan mulai disekat oleh petugas kepolisian Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun titik jalan yang diterapkan penyekatan ialah Jalan Asia Afrika dan Jalan Insinyur Haji Juanda. Penerapan ganjil genap di jantung Kota Bandung dibagi 2 periode. Pertama mulai pukul 8 hingga 10 pagi dan sesi kedua mulai pukul 4 sore hingga 6 petang. Pelaksanaan mulai hari ini, rencana sampai tanggal 16, pelaksanaannya nanti jam-jam sudah ditentukan. Yang terjadi yang selama ini kita laksanakan, yaitu dari jam 8 sampai jam 10 dan 16 sampai 18. Kebijakan ini sempat membuat warga Bandung kaget dan kebingungan, namun petugas berkeras memberlakukan aturan demi mengurangi mobilitas warga dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tidak bisa beroperasi karena pandemi, sebuah mobil angkutan pedesaan atau dikenal sebagai Angkudes beralih fungsi menjadi mobil relawan COVID-19. Dengan ber-APD lengkap, sang sopir mengangkut warga yang terjangkit COVID-19. Karena mobil angkutan desanya mangkrak cukup lama dan angka COVID terus meningkat, seorang warga di desa Karangnangka, Kedung Banteng, Banyumas mengubah fungsi mobilnya. Adalah Tarko, pria berusia 45 tahun ini mengubah angkotnya menjadi mobil pembawa pasien yang terpapar COVID-19. Saat beroperasi, Tarko selalu mengenakan alat pelindung diri lengkap. Tak lupa sterilisasi mobil dengan disinfektan juga dilakukan. Statusnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Bersama angkotnya ya Mas? Iya, sekalian angkot monggo lah dipakai. Yang penting saya untuk operasional angkot disediain. Untuk saya sih nggak usah dibayar, nggak apa-apa, hitung-hitung beribadah. Sempat takut tertular saat membawa orang terjangkit, namun karena protokol kesehatan ketat, Tarko pun terbiasa. Ia juga diberikan pengetahuan untuk mensterilkan mobil usai beroperasi. Mas Teko ada kendaraan yang idle atau tidak terpakai. Akhirnya Mas Teko menawarkan kami, yolah saya masuk sebagai relawan, kendaraan saya difungsikan sebagai apa. Nah, kemudian Mas Teko ini oke, niatan baik itu kami apresiasi, respon. Mas Tekonya kami bekali secara pengetahuan. Yang kedua kami bekali juga alat pengaman diri. Angkot ini ternyata juga digunakan untuk mengantar mereka yang hendak vaksin. Tarko mengaku rela bekerja tanpa berharap imbalan karena diniati ibadah dan menolong sesama warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sekelompok siswa sekolah menengah kejuruan di Wonosobo, Jawa Tengah membuat dan berjualan opak singkong untuk membantu warga terpapar COVID-19. Hasil keuntungan akan dibagikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tanaman singkong di kebun sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kalibawang, Wonosobo, Jawa Tengah diolah menjadi makanan ringan. Singkong-singkong ini dibuat menjadi opak yang diberi merek Opak Smeksa. Para siswa terjun langsung pada semua kegiatan produksi opak, mulai dari pengambilan singkong, pembuatan, pengemasan, hingga penjualan. Keuntungan penjualan opak kemudian dibagikan kepada warga terpapar COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. Ditanya kadang cuma pas membuat adonannya. Berapa lama? Lumayan, 1 hari 1 malam. Oh gitu. Iya. Gimana? Seneng nggak dek? Senang soalnya bisa bareng-bareng sama temen. Berbagai jenis rasa opak diproduksi siswa-siswi ini. Di antaranya rasa gurih, manis, pedas, rasa jahe, hingga rasa buah-buahan. Para siswa mengaku senang karena selain dapat berbagi di tengah pandemi, mereka juga belajar berwirausaha. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas memasang stiker khusus di rumah warga di Jakarta Barat yang belum divaksin. Di lapangan masih terdapat beberapa warga yang belum divaksin dalam satu rumah. Kami melaksanakan proses identifikasi ke rumah masing-masing. Penempelan stiker warga non-vaksin mulai dilakukan sore tadi di wilayah Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Hal ini merupakan inovasi dalam kegiatan vaksinasi, yakni dengan cara jemput bola atau langsung door-to-door ke rumah warga. Penempelan stiker dilakukan ke rumah-rumah warga oleh petugas dari Polsek Tambora, pengurus RT/RW setempat, dan relawan vaksinasi Merdeka. Pada stiker tersebut tertera jumlah anggota yang tinggal, jumlah sasaran vaksin, jumlah yang telah divaksin, dan nama-nama anggota keluarga yang belum divaksin. Kita akan datangi dan kita akan jelaskan bahwa yang pertama, sosialisasi pentingnya kegiatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Yang kedua, untuk mengetahui apa kendala dari warga yang belum mendatangi gerai vaksinasi Merdeka yang tersebar di 39 RW di Kecamatan Tambora. Kemarin mau vaksin cuman lagi nggak enak badan. Nah terus tanggapan Mas ini kan ada penempelan stiker untuk warga yang belum divaksin. Ya. Menurut Mas seperti apa? Nah, bagus sih biar jadi warganya biar pada vaksin gitu. Data kepolisian mencatat kini ada 98,1% warga DKI Jakarta yang sudah divaksin. Tersisa 180.000 warga lagi yang masih belum mendapatkan suntikan vaksin. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mempercepat target vaksinasi 100% warga Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Bayu Anggara, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kesehatan mendatangi rumah warga untuk memberikan vaksin COVID-19 di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu sore. 3 lansia dan 1 orang dengan gangguan jiwa mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac dari gerai vaksin Merdeka. Petugas kesehatan berjalan menuju rumah warga saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door yang merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi Merdeka di Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Vaksinasi menyasar lansia dengan keterbatasan fisik yang kesulitan mengakses gerai vaksin Merdeka yang berada di setiap RW. Tak hanya itu, dosis pertama dengan vaksin Sinovac juga diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa. Saya tadinya sih takut, iya soalnya kan saya udah lama nggak pernah ke dokter, nggak pernah kemana-mana gitu, di rumah aja ya. Jadi kayaknya dengar kabar begini-begini, ada yang ini nih, saya jadi takut sayanya. Door to door untuk melaksanakan vaksinasi Merdeka, khususnya kepada para warga yang mempunyai kendala untuk mendatangi gerai vaksinasi Merdeka yang ada di masing-masing RW.
Dengan sistem door-to-door ini diharapkan bisa mempercepat vaksinasi COVID-19 demi tercapainya herd immunity bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, program vaksinasi di Jawa Barat meningkat 3 kali lipat. Dari 10 juta dosis vaksin yang dialokasikan pemerintah pusat setiap bulannya, telah terserap sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai herd immunity pada Desember 2021 mendatang, Pemprov Jabar meminta penambahan alokasi vaksin hingga 15 juta dosis per bulannya. Gubernur Jawa Barat membantah tudingan sejumlah pihak yang menilai vaksinasi di daerahnya rendah. Buktinya vaksinasi di Jawa Barat saat ini meningkat 3 kali lipat. Dari mulai 50.000 penduduk per harinya, kini telah mencapai 150.000 penduduk per hari yang divaksin. Bahkan dari 10 juta dosis vaksin alokasi dari Kementerian Kesehatan setiap bulan telah terserap sepenuhnya. Kita ini menghabiskan apa yang dikasih rekan-rekan media gitu ya. Jadi jangan selalu mengukur dari persentase. Jumlah yang diberikan ke DKI dan ke Jabar itu mirip-mirip dan kita habiskan dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau diprosentasekan terhadap jumlah penduduk, maka memang terlihat rendah. Tapi bukan rendah karena kinerja, ya karena dikasih vaksinnya hanya segitu. Untuk mencapai herd immunity pada Desember 2021 mendatang, Pemprov Jabar juga meminta penambahan alokasi vaksin hingga 15 juta dosis per bulannya, termasuk kewenangan pengelolaan distribusi vaksin ke setiap kota kabupaten. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, penghapusan lukisan pada dinding atau mural yang diduga mirip Presiden Joko Widodo dikritik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.